Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Aksi penyerangan Israel yang terus-menerus ke wilayah Gaza membuat Mesir kini mengambil langkah tegas. Mesir menyatakan mendukung dan bergabung dalam gugatan dugaan genosida yang sebelumnya diajukan oleh Afrika Selatan ke Mahkamah Internasional atau International Court of Justice atau ICJ. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Mesir pada Minggu 13 Mei waktu setempat. Gugatan ini diajukan Kairo seiring dengan meningkatnya agresi militer Israel terhadap warga sipil Palestina. Meningkatnya agresi militer Israel membuat warga sipil Palestina kini kian terdesak dan membuat Mesir merasa prihatin. Adapun sebelumnya, Afrika Selatan mengajukan gugatan ke Israel pada Januari lalu. Afsel menuding Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Sebagaimana diketahui, sejak serangan 7 Oktober 2023 hingga kini, korban tewas tercatat mencapai 35.000 lebih orang. Sebagian besar korban tewas adalah anak-anak dan wanita. Adapun dalam putusannya, ICJ tidak memerintahkan gencatan senjata di Gaza. Namun ICJ meminta Israel untuk mengambil tindakan pencegahan dan menghukum kampanye militer langsung untuk melakukan genosida. Israel juga diperintahkan untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza dan diminta melapor kembali ke pengadilan dalam waktu 1 bulan. Sayangnya, perintah pengadilan ini tidak diindahkan oleh Israel yang hingga kini terus menggempur wilayah Gaza. Sikap Israel yang tidak segera melakukan gencatan senjata dan terus-menerus menggempur Gaza mendapat sindiran dari Presiden Turki Tayyip Erdogan. Erdogan dalam wawancara bersama surat kabar Yunani pada Minggu 12 Mei menyinggung tokoh Nazi Adolf Hitler. Ia menyindir Hitler akan iri terhadap metode genosida yang dilakukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Seperti menyasar ambulans, menyerang titik distribusi makanan, dan menembaki konvoi bantuan. Untuk diketahui, ini bukan kali pertama Erdogan membandingkan Netanyahu dengan Hitler. Pada Desember lalu, Erdogan juga menyatakan bahwa Netanyahu lebih buruk ketimbang pimpinan Nazi itu. Lebih lanjut, Erdogan mempertanyakan sikap diam dari komunitas internasional melihat aksi Israel terhadap Gaza selama berbulan-bulan. Erdogan membandingkan langkah represif Israel dan Hitler di masa lampau. Menurut Erdogan, Hitler menghabisi warga Yahudi di kamp konsentrasi sementara Israel menciptakan Gaza sebagai penjara terbuka. Hal tersebut bukan hanya terkait dengan peristiwa 7 Oktober saja, tapi juga kejadian sebelumnya. Erdogan menekankan bahwa warga Gaza juga memiliki hak yang sama untuk hidup dan menjalani kebebasan, yang menambahkan kelompok Palestina menyetujui perjanjian gencatan senjata, sedangkan Israel sebaliknya karena ingin menduduki seluruh wilayah Gaza. Pemerintah Amerika Serikat disebut tengah berusaha agar Israel tidak melakukan agresi ke wilayah Rafah, Gaza. Upaya ini dilakukan yakni dengan melobi pemerintah Israel dengan menawarkan data rahasia agar dapat membantu menemukan pemimpin gerakan Palestina, yakni Hamas. Informasi ini diungkap oleh surat kabar The Washington Post berdasarkan pernyataan dari sumber kepercayaannya yang enggan disebut namanya. Untuk meyakinkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, pejabat Washington bahkan telah melobi pemerintah Kairo untuk menutup terowongan yang melintasi perbatasan antara Mesir dan jalur Gaza
di wilayah Rafah yang digunakan Hamas untuk mengisi kembali pasokan militer. Adapun ini jadi upaya lain yang dilakukan oleh Presiden Joe Biden agar Israel membatalkan niatnya menyerang Rafah. Sebelumnya, pemerintahan Biden telah menolak mengirimkan ribuan bom pada beberapa pekan lalu. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penggunaan bom untuk menyerang wilayah padat penduduk di Rafah. Penangguhan pengiriman senjata ini pun berpotensi bisa membuat hubungan Israel dan Amerika Serikat merenggang. Adapun akibat serangan Israel ke Rafah sejak pekan lalu, ratusan ribu warga sipil kini kembali meninggalkan lokasi pengungsian. Eksodus ini dilakukan para pengungsi dengan cara berjalan kaki ataupun dengan menggunakan kendaraan. Naasnya, mereka meninggalkan distrik tersebut dengan kondisi kelaparan dan kehausan. Hal ini juga membuat kota Rafah yang dulunya ramai kini berubah bak kota hantu. يلا واحد هذا كان مسموع خليه يسافر كم هلش حط ارفع Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.